Al-Fatihah. Ini adalah salah satu rukun daripada sholat ya. Kalau di kitab lain, Fatihah ini adalah rukun sholat yang keempat. Ada nggak nomor berapa? Nomor 24. Nomor 24. Syurutul Fatihati asyaratun. Ya, surutun itu mubtada, ya. Al-Fatihah mubtada khobar, asyaratun khobar. Syarat Fatihah itu asyaratun ada 10. Syarat membaca Al-Fatihah. Ini yang wajib. Ya. Yang pertama apa? At-tartib. Itu tartib. Nah, tartib itu urutan dari awal, dari alhamdu sampai walabdolin. Ya. Ini wajib rukun Fatihah ya, rukun sholat Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yakro bi Fatihatil kitab kulla rok'atin. Ini li hadis sahihen ya. Li khobaris sahihen, hadis sahihen itu adalah Bukhari Muslim. Kalau kita lihat di kitab atau di hadis malah khobaren ya. Itu adalah Bukhari Muslim. Jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Jumlahnya illa masbukin, kecuali masbuk. Masbuk ada 2, ada masbuk rokaat, ada masbuk Fatihah. Begitu masuk ke masjid, ya imam sudah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baru usolli fardhu subhi. Kita kalau baca Fatihah nggak keburu kan? Karena imam sudah di akhir baca surat. Nah itu namanya masbuk rokaat dan masuk Fatihah. Nah itu mah nggak wajib, usolli aja, langsung ikutin imam. Atau kita begitu masuk ke masjid, imam sudah ruku, kita udah niat aja langsung ikutin ruku imam. Tapi rokaat yang itu tidak dihitung. Itu namanya masbuk rokaat. Ya, paham ya? Nggak usah nunggu, kadang-kadang kita nunggu imam di tasahud, apalagi di tasahud akhir. Imam bertasahud akhir ke awal kita datang ke masjid, kita nunggu aja nunggu imam salam. Jangan, ikutin imam aja. Itu namanya rokaat, masbuk rokaat, masbuk ya. Paham ya? Tapi ketika imam salam, kita kalau subuh ya 2 rakaat, karena kita datangnya terakhir rakaat tadi, pas imam tasahud akhir, itu masbuk namanya. Nah, syarat pertama membaca Al-Fatihah itu asyaratun 10, hitung. Yang pertama at-tartib. Tartib itu urutan, mualat, tartib. Ya. Tartib itu yang bukan dari hadis, itu adalah para ulama. Ya, contoh Al-Qur'an tuh. Yang pertama turun apaan? Surat apa? Iqra Al-Alaq. Kok yang dibaca Al-Fatihah dulu yang pertama? Kalau urutan susunan asbabun nuzulnya itu Al-Alaq, Iqra. Iqra enggak? Iqra kan udah kenal kan, udah umum ya. Tapi kan Al-Fatihah. Tuh, ya. Nah, itu adalah namanya kalau bahasa usul fikih ya. Itu namanya bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah. Yang dulunya Al-Qur'an adanya di pelapa-pelapa, akhirnya ketika perang Hunain itu. Perang Hunain banyak yang hafid pada gugur, dikhawatirkan ini Al-Qur'an ini hilang. Bukan Al-Qur'an yang hilang, orangnya yang hilang. Karena zaman Nabi nggak ada Al-Qur'an itu ditulis kayak gini, kayak yang kita baca. Ya. Itu
itu pertama dicetak itu di Hamber, ya, pada zaman sahabat. Tuh. Makanya di sini dikatakanlah ada yang namanya bid'ah wajib. Karena begitu siapa? Sekretaris Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit, begitu disuruh nulis Al-Quran, dia nggak berani nentang, nggak mau saya nentang. Mendingan saya mindahin gunung ke gunung yang lain daripada saya nulis Al-Quran. Karena ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah bid'ah. Tuh, bid'ah Pak. Tetapi kata salah sahabat, betul. Ini adalah bid'ah yang wajibah. Ya. Dia melihat generasi yang akan datang. Ya. Generasi yang akan datang ini bagaimana nih? Saya pejuang-pejuang gugur di medan perang, hafid-hafid pada gugur, dikhawatirkan Al-Quran hilang. Ya. Kalau dulu tuh Al-Quran tuh jalan, ya. Nggak ditaruh di masjid, artinya ada di hati. Ini pengalaman sedikit lah. Nah, itu wajib. Namanya bid'ah wajib aja itu lah. Itu Zaid bin Sabit nolak, nggak mau nulis Al-Quran, nggak mau. Kan luar biasa. Nah inilah tisilah disimpulkanlah oleh para ulama, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajibah yang kalau rukan tadi ya, atau menulis hadis Nabi. Emang di zaman sahabat itu ada kitab Bukhari Muslim? Ada nggak? Nggak ada. Itu di zaman Imam Syafi'i 205, tahun 205 itu baru adalah. Itu Imam Syafi'i baru lahir, Imam Bukhari baru lahir. Itu 205. Iya, bahasa 215 lah baru ada kitab tuh. Kitab apa? Kitab Bukhari. Tuh. Dulu nggak ada namanya hadis itu ditulis, nggak ada. Nah inilah yang disebut dengan bid'ah wajibah. Nggak ada hadis di zaman Nabi. Bukan hadisnya, apa namanya? Kitabnya. Nah ini disebut dengan bid'ah wajibah, ya. Tuh. Udah ya. Tadi dikit-dikit kita pengalaman lah. Ada bid'ah wajibah seperti apa lagi? Pesantren, sekolahan. Sekolahan itu apa namanya? Pesantren atau sekolahan. Itu di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Nah itulah disebut bid'ah wajibah. Emang Imam Bukhari keluaran universitas mana? Imam Muslim keluaran pesantren mana? Kalau pesantren universitas mana? Nggak ada. Tuh kan? Nah inilah yang disebut bid'ah wajibah. Bukan dolalah. Oh, itu kadang kalau bidatin dolalah, setiap bidah itu dolal, sesat. Nggak begitu. Bid'ah dolalah itu yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Seperti kita malam Jumat bakar dupa itu di kamar, ada pisang Pak Eko tuh kelakuannya. Ya Pak Eko, ada pisang, ada goreng pisang, terus apa lagi, ada goreng singkong aja kali nggak ada, kopi pahit, susu, ya itu. Nah itu yang bidah dolal tuh yang kayak gitu, ya kan? Salat subuh 3 rakaat. Salat subuh saking rajin tambah serokat lagi. PA namanya itu. Kebanyakan kerajinan itu namanya. Ya. Udah ya, tartib. Jadi tartib itu di sini ada disebut dengan ma'al basmalah. Bismillah itu Al-Fatihah diawali dengan baca bismillah. Nah, kalau ini nih, bismillah ini adalah pendapat baru. Yang madhab 4 itu adalah yang satu baca Fatihah wajib, yang lainnya tidak. Ya. Cukup dengan bisik-bisik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Kalau kita kan Imam Syafi'i itu kan dijaharkan. Mungkin itu ada alasannya, ya. Kalau kita nih, kalau Imam Syafi'i kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap sesuatu tidak diawali dengan membaca bismillah fahuwa aqta, aina kisul barokah, kurang barokah. Sesuatu yang tidak diawali bismillah itu kurang barokah, ya.
Dan bismillah ini adalah hiasan Al-Qur'an. Hiasan Al-Qur'an yang sering saya omongin tuh. Ya. Kalau dunia itu dihiasi dengan masjid. Ini masjid ini hiasan dunia, bukan pasar, bukan mall, bukan tempat rekreasi, itu bukan hiasan. Menurut agama, dunia ini dihiasi dengan masjid. Salah satunya masjid yang utama adalah Mekah dan Madinah, termasuk Masjidil Aqsa. Itu hiasan dunia. Ya. Kalau langit dihiasi dengan apa? Bintang-bintang. Bintang-bintang itu hiasan. Ya. Ada lagi surga itu hiasan. Kemudian ada lagi Al-Qur'an. Al-Qur'an dihiasi dengan apa? Dengan hiasan itu termasuk bismillah. Bismillah itu adalah hiasan daripada Al-Qur'an. Dan bismillah ini adalah ini dikarang oleh para ulama, ada salah satu kitabnya itu yang Al-Qur'an yang 6.666 ayat, yang 114 surat, 30 juz, itu ditaruhnya di titiknya lapan B bismillah, B-nya. Nah. Jadi ini semua di situ tuh intinya. Ya. Al-Qur'an tuh. Makanya kita diawali dengan bismillah. Dan kalau kita nulis nih bismillah dibagusin. Kalau sekarang mau beli. Ya, kalau sekarang mau beli hiasan banyak. Kita nulis di rumah tuh bismillah, dibagusin gitu. Ya, kaligrafi. Ya. Nah, itu Allah jamin kebaikan tentang menulis membaca bismillah. Ya. Apa susahnya baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, susah banget. Ya. Nah, kalau dikaji kitab di sini, nih kita ngaji yang kita kaji ini, kita baca Fatihah, kemudian tidak diawali dengan basmalah, baik secara sir, apalagi keras atau bersuara, itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, li'anna hukmuha hukmul basmalah, karena bismillah hukum daripada bismillah. Dan bismillah itu adalah salah satu ayat ketujuh daripada hamdalah. Jadi dari bismillah tuh, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah, itu 7 ayat. Nah, kalau bismillah kita tidak dibaca, itu ayat yang ketujuhnya apa? Ghairil maghdubi alaihim ya walad. Nah, dari ghairil siratal ladzina an'amta alaihim, itu ke-6. Yang ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu yang ketujuh. Kalau kita tidak membaca basmalah atau bismillah tidak dimasukkan ke ayat bismillah. Itu tergantung kita, terserah mau baca bismillah atau tidak. Ya, tapi Imam Syafi'i itu adalah berfatwa bismillah itulah salah satu rukun daripada sholat, kena Fatihah atau salah satu ayat dari Al-Fatihah. Yang kedua wal mualat, terus-terusan. Nah, ini mualat apa sih? Mualatnya gimana caranya? 2 kali nafas gini. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, 2 nafas. Kira-kira. Enggak begini. Mualat bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini mah salat sendiri namanya. Salat sendiri kan begitu kan? Nah, kalau kita sendiri atau jadi imam atau jadi makmum, ketika membaca Fatihah, itu mualat itu artinya apa? Itu tadi diselingi dengan 2 kali nafas lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 2 kali nafas. Wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya. Nah, ini yang sulit nih. Huruf itu ada makharijul huruf. Ya. Ya, contoh
siratal ladzina. Ada yang baca ladzina. Itu lahnan yughayyirul makna. Itu merubah makna. Ya. Harusnya siratal ladzina. Ada huruf, sekalian kita dibuka dikit ya biar tahu ya. Ada 3 huruf yang ujung lidah di atas gigi. Contoh menyebutkan sa, alif ba ta sa. Kemudian za, dal, kemudian ada titiknya za. Itu satu tempat, namanya lisani. Ya. Satu lagi to yang ada titiknya, zo. Itu satu huruf. Sa, za, zo. Lidah di ujung gigi. Ya. Sa, za, zo. Kalau saya ngajarin huruf itu ada nyanyiannya. Sa, si, su, sa, susan, sanisasna, minal musni, masih sang, sanisa. Tuh. Jangan disamain dengan sa. Kayak kita nyebut salasa. Salasa itu berarti backshare. Tapi kalau salasa, itu hari Selasa. Tuh, beda kan? Wah, ini sulit banget ini kalau nguji mahorijul huruf. Ya. Salasa dengan salasa. Beda. Salasa itu hari apa nih? Hari Selasa, hari backshare. Tapi kalau salasa itu hari Selasa. Nah, maka di sini pentingnya wajib menjaga huruf-huruf Al-Fatihah, ya, menjaga huruf Al-Fatihah. Ya. Kemudian wa mura'atu tasdidatiha, ya, menjaga tasdid Al-Fatihah, ya, tasdidnya. Alhamdulillahi rabbil tuh. Atau iya, itu kan tasdid itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, tadi yang penting itu hurufnya jangan sampai. Nah, di sini ada di kitab lain dijelaskan bahwa huruf Al-Fatihah itu ya, kalau malikinya tidak pakai alif, itu boleh 2. Bisa maliki, bisa maliki. Ya. Atau apa maliki yaumiddin boleh, ya, atau maliki yaum boleh, itu dua-duanya. Nah, tadi sini ada qiraat hafaz, ada qiraat kalau kita sih qiraat hafaz yang kita baca nih Al-Qur'an. Qiraat itu ada qiraat 7, ya. Jadi hurufnya tuh ada 100, ada mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Huruf Fatihah termasuk bismillah itu ada 141 hurufnya. Huruf Fatihah coba dihitung dah. Pak Surya. Pernah ngitung enggak? Huruf Fatihah ada berapa? Kalau bismillah ada berapa hurufnya bismillah? Pernah ngitung enggak? Siapa yang pernah ngitung bismillah? Hah? Ayo coba. Yang dialami sekarang nih, yang COVID berapa? COVID-19. Itu ada kaitannya dengan huruf bismillah. Ini kata yang tahu, saya mau nggak tahu. Saya mau katanya doang. Wallahu alam. Itu ada kaitannya dengan bismillah, COVID-19. Itu hurufnya ada 19 bismillah. Nah, itu hurufnya itu harus terjaga, termasuk daripada tasdidnya, ya. Tasdidnya ada berapa? Tasdid Al-Fatihah arba'a asyara, 14. Tadi dilihat, habis ini dilihat, habis ngaji sambil ngopi, diulang. Yang apa? Direply, ya. Habis dikirim video nggak pernah dibaca. Udah dengerin, saya lihat, cuman oh iya benar, ya kan? Tuh. Kebanyakan apanya? Kebanyakan parodinya. Ya kan? Tapi yang jelas kita udah ngaji lah, ini aja udah luar biasa, ya. Jadi menjaga tasdidnya itu ada 14. Coba kita hitung aja lah.
Alhamdulillahi rabbil satu. Ar-Rahman dua. Nir-Rahim tiga. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ya. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa kurang dong. Oh, dari bismillah berarti. Oh iya. Dari bismillah. Nanti kita hitung deh. Coba bismillah satu. Allah ya. Bismillah lah pada Allah. Ya. Benar? Coba kalau nanti kurang juga kita lihat di Al-Qur'an. Bismillah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tiga ya? Nirrahim. Empat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Ya nanti dihitung deh di ini. Ribet kayaknya. Ya. Tasdidnya itu wajib, ya wajib dijaga. Baal di sini masbalah, udah bener masbalah. Kok baca bismillah sih? Di mana dalilnya? Li'annahu ini itba'an li Rasulillah, itba namanya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aha. Sebelum baca Fatihah, Rasulullah membaca basmalah. Ya semua ada dalilnya lah. Kemudian wa'adaha ayatun minha. Ya. Kemudian ayat-ayat selanjutnya, umpama kita membaca surat. Tapi kalau di tengah surat ini bismillah nih, umpama kita setelah membaca Al-Fatihah baca surat, tapi di tengah ayat. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Ya. Nah, kalau itu menurut ini pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid apa? Sunnah hukumnya membaca bismillah di tengah ayat. Bukan di awal surat. Ada yang tidak membaca bismillah, salah satunya. Surat apa tuh? Ada yang paham nggak? Di Al-Quran ada tidak diawali dengan membaca basmalah, hanya diawali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak baca bismillah. Bismillah juga beda. Itu surat Baroah, surat At-Taubah. Itu tidak diawali dengan membaca bismillah. Di Al-Quran hanya ada satu Al-Quran yang tidak diawali dengan basmalah, itu surat Baroah. Nah itu nggak jangan baca bismillah, karena itu adalah ayat-ayat apa? Ayat-ayat azab, ya, ayat-ayat siksaan. Nah, di surat Baroah. Itu. Masih penasaran nih tasdid Al-Fatihah? Hah? Atau nanti aja sambil ngopi dah. Wa alla yaskuta, nah ini yang tadi udah dibaca nih. Wa alla yaskuta saktatun tawilatun. Dan ketika baca Fatihah jangan berhentinya dari ayat ke ayat, jangan terlalu lama. Ya, saya bilang tadi hanya 2 kali nafas. Ya. Oh iya. Wala qasiratun bi qasdi biha qatul qiraah, dan jangan terlalu pendek. Tujuannya memutuskan bacaan. Ya. Kecuali tadarus, ya kalau tadarus ya. Kalau di dalam sholat itu minimal 2 nafas, itu urutannya. Wa qiraatu kulla ayatiha, ya, dan tadi enggak ya? Oh gitu.
Wa qiraatu kulli ayatiha, dan dibaca setiap ayatnya, ya. Itu adalah tidak terlalu lama, ya, bacanya. Wa minha al basmalah, ya, wa minha al basmalah, di antaranya adalah bismillah. Nah, itu bismillah nih termasuk, ya. Oh, ininya, ya, bukan yang ini. Mana tadi? Wa adamu lahnil al mukhallali bil makna, dan tidak ngaco itu artinya merubah makna yang saya omongin tadi. Itu ada alajina sirotol lajina, itu merubah mana itu, ya, merubah mana. Wa antakuna halatul qiyam fil fardi, dan baca Fatihah jelas itu dibaca ketika kita masih berdiri rakaat pertama. Itu bagi yang sholatnya berdiri. Kalau sholatnya duduk, ya baca Fatihahnya sambil duduk. Di sini kan baca Fatihah sambil berdiri. Tapi bagaimana kalau kita sholatnya sambil duduk? Ya baca ketika duduk itu. Wa ayasma'a nafsahu al-qira'ata, dan wa ayasma'a nafsahu artinya terdengar dengan kuping sendiri ketika kita baca Fatihah. Kalau kita sholat zuhur, kalau makmum kan itu kan baca Fatihahnya nggak dijaharkan, ya. Ketika baca Fatihah itu terdengar dengan kuping sendiri. Itu jangan diam baik. Nah, ini nggak pakai syariat namanya, pakainya hakikat. Ya, Allah katanya maha mendengar, ya betul. Innallaha samiun alim, itu betul. Tapi itu udah hakikat, ya. Kalau kita syariat, jadi bibir itu harus ngomong. Kalau Pak sholat, ini syariat namanya. Ya, ngapain kita diam aja dulu. Saya mah udah sholat, katanya. Kenapa? Udah ingat sama Allah. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau kita sholat itu jangan diam aja. Sampai selesai begini aja nih. Semat akhir. Itu namanya nggak pakai syariat. Ya. Nah, di sini minimal wa ayasma'a nafsahu al-qiraah. Jadi bacaan itu harus terdengar dengan kuping sendiri. Wa alla yatakhalala dzikrun ajnabi. Dan terakhir tidak diselingi dengan zikir yang lain. Zikir yang lain, umpama kita lagi sholat, nungguin imam. Imam lagi baca Fatihah, kita kan nungguin imam tuh. Kita baca la ilaha illallah dalam hati, la ilaha illallah astagfirullah. Enggak, diam. Ya. Kecuali ada memang zikir-zikir tertentu yang kita baca di dalam, walaupun di dalam sholat. Ini ini di kitab lain yang dijelaskan. Contoh, Suhufi Ibrahim, di surat itu surat Al-Ala. Imam baca surat Al-Ala. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa yang kita jawab? Alaihis salam. Ya, alaihis salam. Itu. Ada di dalam surat lagi, satu lagi di dalam surat Atin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini dalam sholat nih. Imam baca surat Atin. Yang dibaca, kita dengar lagi nih. Terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa yang kita baca? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kan zikir lain, tapi zikir ketika mendengar surat Atin tadi. Nah, itu mah disunahkan kita. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau ketika kita mendengar surat
sujud sahwi, sujud qiraat atau sujud tilawat. Ketika imam baca surat Al-Alaq, wasjud wa qatarib. Nah, kalau kita nggak sujud, itu kita disuratkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sunnahnya itu adalah sujud sahwi. Ini yang dilakuin salah satunya di mana? Kalau di Banten di Masjid Agung itu pasti setiap yang sholat subuh itu yang dibaca surat As-Sajdah. Bukan surat Sajdah kepanjangan, kalau surat Sajdah itu kepanjangan. Minimal surat Al-Alaq lah, ya. Tuh. Kita belum pernah nih kita ngelaksanakan surat tilawah, belum pernah kita di masjid. Jadi begini, umpama imam di rakaat kedua baca surat Al-Alaq. Terakhirnya wasjud wa qatarib. Kita jangan ruku dulu. Kita sujud. Sujud nih. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya. 3 kali, kemudian kita diri lagi. Baru ruku tuh. Lanjutin sholat. Nah, ini kagok nih. Makanya kalau kita ke Masjid Agung pas malam Jumat, begitu orang sujud kita diam aja berdiri lah. Kok pada sujud? Kita ada pelangap-pelongo tuh. Lah batal salat kita. Tapi kalau kita udah tahu sih udah biasa. Oh iya, ini yang dibaca adalah surat Surat As-Sajdah. Ya. Ada beberapa di Al-Qur'an juga ada tuh dijelasin di situ surat Sajdah itu ada berapa? Banyak. Ya. Nah, itu surat sujud tilawat. Nah, inilah. Kalau sujud tilawat nih, itu bukan di dalam sholat saja, tapi ini harus tahu ayatnya. Di luar sholat atau di dalam sholat, sunnah sujud tilawat. Itu ya. Ini yang kita hitung ada di sini tadi nih, yang kita hitung tasdidnya, yang wajib dijaga. Paslun 1 pasal, berarti udah 1 pos kita dapat. Tasdidul Fatihah arba'ata asyar, 14. Ya. Ada ya? Yang tadi hitung nih. UPR kita baca nih. Arba'ata asyar ada 14. Bismillah. 1. Lafaz Allah. Bismillah. 1. Fauqolam. Itu lam. Bismillah. Fauqolam itu di atas lam. Lafaz Allah. Ar-Rahman. Fauqorro. Tasdid di Ar-Rahman di atas huruf ro. Ar-Rahim fauqorro di atas ro. Alhamdu fauqolam. Coba hitung ada berapa? Ada 5. Ya, fauqolam ya. Kemudian alhamdulillah fauqolamil jalalah. Hitung 1 bismillah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, alhamdu fauqolam jalalah. Rabbil alamin. Ya, Rabbil fauqul ba. Ini ada ya. Kemudian Ar-Rahim fauqur ra. Maliki yaumiddin fauqud dal. Ini dal. Iyyaka na'budu ya fauqul ya. Itu di situ ada jumlahnya 14. Nasta'inu fauqul ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim fauqus shad. Siratal ladzina fauqul lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fauqud dal. Benar kan? Jumlah 14. Enggak belajar Al-Fatihah dikhawatirkan ketika sholatnya. Nah ini, makanya beruntung kalau kita sholatnya di masjid karena ada imam yang menanggung Fatihah makmum, tuh, ya kan? Contohnya, ya tadi udah ketika kita imam baru sudah waladhdallin kita usolli itu kan Fatihahnya ditanggung sama imam, sama imam betul, ya. Udah itu aja. Ini tentang Fatihah, ini 1 bab.
ya mengenai tentang Fatihah. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Berdiri. Berdiri. Nah, ini Bapak berdiri lagi. Ya, makanya tadi bilang, jadi gini, Bang, Pak, itu bercanda, Pak. Jadi gini, sholat itu kan ada sambil duduk, bisa kalau memang kita yang kita laksanakan berdiri. Boleh sambil duduk, sambil berbaring, gitu kan ya? Sambil isyarat di hati atau sambil isyarat dengan mata. Tadi kan bismillah diutamakan sambil berdiri. Nah, bagaimana kalau kita duduk? Ya sambil duduk, Pak. Bismillahnya. Atau kita sholatnya berbaring, ya bismillahnya sambil berbaring. Enggak duduk, lalu berbaring, enggak. Jadi sesuai kemampuan, Pak. Ya. Boleh. Ya duduk, Pak. Duduk. Iya. Duduk. Dan kalau dipaksakan juga kita nggak khusyuk sholatnya. Kenapa nggak khusyuk? Yang ngerasain sakit. Waduh, ini gimana nih? Namanya memaksa kan? Itu, Pak. Jadi sesuai itu, Pak, sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Nah, bagaimana kalau kita sholat di jalan? Kan boleh tuh. Sholat kan sambil lari-larian kan? Atau di kendaraan atau di pesawat. Itu sesuai kondisi, Pak. Kalau baca Pak bismillah. Iya, sesuai kondisi. Dia itu ya. Itu apa lagi? Apa Pak Eko? Pak Surya. Bukan tidak boleh berhenti, Pak. Berhentinya 1-2 kali nafas. Tidak boleh berhenti berlama-lama ya kan? Oh ya, itu tidak lama-lama berhentinya. Oh gitu. Iya betul. Nah, berarti kan kita mesti berburu, Pak. Cari guru ngaji. Ya kan saya udah ngasih, udah kasih kode. Kalama sate. Iya, betul Pak. Beruntung, Pak. Dengan imam tadi, betul. Sampai sekarang ibu kita juga nyari guru ngaji untuk mengenalkan bacaan, betul. Itu gimana sholat kita? Ya karena udah kita selama ini kan kita jadi makmum ya. Ya udah serahin ke imam aja. Ke Ujang ya, imamnya Ujang lagi tidur juga. Oh ya itu. Nah itu, Pak. Itu, jadi kendalanya ini, Pak. Oke, baru kepaham saya. Jadi bagaimana kalau kita sholat sunnah kan begitu ya. Nah, yang kita pakai sekarang husnuzon aja, Pak. Ya kan, kalau kita sholat saya nggak diterima, pasti kita kecewa dong. Atau kita putus kecil hati gitu kan ya. Yang husnuzon aja, Pak. Ya husnuzon aja. Ya kalau kita sholat sunnah walaupun kita bacaan belum benar gitu kan. Saya nih jujur nih, saya kayak ditagih nih. Saya waktu itu share ya, oke deh, kan saya nanya waktu sama Pak ini ya, baca Al-Quran ya. Nah itu saya kan nanya, kan saya sering nanya ini masih ada nggak setiap malam itu ada belajar Al-Quran kan gitu ya. Saya tanya kan nggak ada. Akhirnya saya mengiyakan tuh, oke deh kalau gitu, kalau memang tidak ada saya siap belajar tajwid lah gitu kan. Ya. Saya dulu belajar tajwid itu di Jogja, Pak. Ada sertifikatnya, LVTQ itu ada. Dan juga saya belajar, ini tahadusan bin Imajah di Labuan Caringin itu. Memang dulu waktu saya pesantren juga itu baca Quran itu paling hobi. Baca terus. Saya di Jogja itu 2 minggu itu ada perusahaan yang pasaran lah bahasanya gitu, pesantren kilat. Itu 40 orang termasuk saya yang lulus. Ada yang 15 orang tuh nggak lulus, Pak, nggak dapat sertifikat. Itu di Jogja tahun 92 ya.
Waktu ketemu langsung dengan yang mengarang Iqra tuh, Pak Asad Humam namanya. Nah, dia orang Muhammadiyah tuh Pak Haji. Pak Asad Humam itu orang Muhammadiyah. Iya. Orang Muhammadiyah, Pak. Begitu saya ke Jogja kan ya sholat gitu. Jadi terserah dia juga nggak usil. Silahkanlah yang sholat subuh yang ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Yang Muhammadiyah silahkan. Jadi nggak usil. Masing-masing aja tuh. Itu Pak Asad Humam, Pak, yang Iqra tuh, yang buat Iqra tuh. Waktu itu. Memang waktu itu juga udah sepuh. Nah, disitulah saya belajar. Tahun 92. Itu Pak Asad Humam. Nah, di Kota Gede. Di Kota Gede. Iya, silakan. Loh, nggak ada lagi? Ya itu ya Pak ya. Husnudzon aja ya. Habis kita mau dipaksain gimana? Pak Eko. Satu lagi. Kalau seandainya imam sholat bacaan katanya nggak sempurna, Nah, kita nilai aja nih imamnya bagus sih nggak? Kalau menurut kita nggak bagus, ya berarti kan ini gitu Pak ya. Ini kata meyakinkan diri ya, bukan kata orang ya. Memang kita menilai nih. Wah, ini pakaiannya kurang bagus nih. Ya kan? Kita kan nggak sah sholatnya Pak. Karena imam antara makmum itu harus klop. Itu harus klop Pak. Ya gitu Pak, harus klop. Kata Pak Eko nih, wah kok imam nggak urus ini baca Fatihahnya. Kita niat muparokoh Pak. Niat muparokoh tahu nggak? Niat pisah. Saya mau sholat sendiri aja. Di dalam sholat tuh Pak, niat muparokoh boleh. Boleh. Imam nggak serak nih imam nih. Bukan ngajarin nggak bener nih. Karena imam bacaannya nggak bagus nih. Wah, nggak bagus nih bacaannya nih. Atau nggak beres lah. Kita niat muparokoh, nggak apa-apa. Niat muparokoh itu niat pisah makmum. Jadi kita nggak makmum sama dia. Kita baca sendiri. Itu syaratnya Pak. Jangan kita terusin. Akhirnya kita ngurundang. Wah, ini imam mana sih? Nah, kita dalam sholat ngurundang jadi. Ya jelas Pak. Itu namanya sengaja namanya. Itu namanya udzur disengaja, bukan tanpa sengaja. Ya itu Pak. Gitu. Ya itu Pak Eko ya. Jadi kita mufarokoh namanya. Mufarokoh itu pisah. Walaupun di dalam sholat. Gitu. Itu Pak. Ya. Udah, ada lagi? Pak Amin biasanya nanya mulu. Nanti dia kopiain apa? Keluarin. Nanya apa? Udah kan slogan kan nanya mulu nih. Iya, ada gitu dong. Ya. imam bacanya habis Fatihah, ayat panjang. Jangan saya nggak ngerti misalnya. Yang ngerti saya bacanya ayat terpendek. Gimana Ustaz? Nggak apa-apa Pak. Kita baca walabdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sampai habis. Tertinggal. Jangan Pak. Enggak. Saya bilang tadi kalau kita nggak serak atau kepanjangan, kita muparokoh. Artinya nggak ngikut dia Pak. Nggak ikut dia. Kita sholat sendiri. Jadi kita kan. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau gini aja Pak, kalau Bapak nggak paham, walabdolin amin, bismillahirrahmanirrahim, hamim. Ngerti nggak? Itu ayat yang nggak tahu Pak, semua ulama tuh nggak ada yang tahu. Kan nggak tahu tuh, ya kan? Nggak paham. Ya udah kita ngikutin aja, walaupun nggak paham. Kalau hamim, alif lam mim, tum yasin, kaf ha ya ain sod, hamim ain sin qaf. Nah itu ayat rahasia. Jangan pun kita yang nggak tahu, kiai aja ulama itu rahasia Allah. Makanya itulah ayat-ayat Allah yang rahasia di dalam Al-Quran. Ya, yang tidak tahu Pak, jangan pun Bapak. Kalau kita mah kan pikiran kita alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak ngerti kan, nggak paham umpama. Itu bukan Bapak aja, semua Pak ada di Al-Quran ada ayat rahasia. Bagaimana ketika dibaca oleh imam, hamim, yasin, kaf ha ya ain sod, itu boleh dibaca 7 ayat itu Pak. Kan nggak ngerti itu, ayat mutasabih namanya. Ya, yang kalau di Al-Quran atau di tafsir tulisannya begini, wallahu a'lamu bimuradih, hanya Allah yang tahu maksudnya. Itu Pak. Ya, itu aja Pak ya. Ya kita ngikutin aja Pak, dengerin aja kita baca Al-Quran dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum
turhamu. Udah, nggak ada lagi? Apa, Surya? Iya, benar. Lah iya, itu namanya artinya tidak merasa bahwa sholat kita itu diterima. Kalau sholat kita diterima, waduh bahaya itu. Sholatnya udah hantar. Jadi berasa walaupun kita bisa tetap, wah ini ada yang kurang itu Pak. Itu pasti Pak seperti itu. Iya, pasti. Udah pasti. Iya, ada kewajiban mengoreksi namanya. Mengoreksi diri kita, belum tentu sholat kita nih, ya. Gitu. Kalau bacaan tadi itu mah wajib baca Fatihah ya, wajib kita belajar. Khususnya Fatihahnya nih Pak, ya Fatihahnya. Nah itu aja ya. Nah, lama juga nih. Ini membahas tentang satu bab ini, hanya Fatihah. Nggak ada lagi, Pak? Mau nanya apa? Biasanya kan di WA terus apa bagus Pak itu? Ya bagus itu. Ya, sama aja. Oh iya, nanya di luar. Oke. Iya. Udah Pak. Iya. Ya biar nggak ngantuk Pak. Ya. Ya, kita baca doa ya. Ini nggak dibaca ya? Ini dibaca nggak? Baca panjang lagi. Kita baca doa aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa ala sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ala diyanfa'na, Allahumma wafiqna wa fikum lima tardu qaulan wa fi'lan qurama warzuqil kulla halalan daima wa akhalan ittaqiya ulama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.